Pemerintah akhirnya memutuskan melarang mudik lebaran tahun ini. Larangan mudik lebaran bukan tanpa alasan. Belajar dari negara lain seperti di Eropa dan India, saat libur panjang diizinkan, angka penularan COVID-19 meningkat hingga 30%. Alasan lainnya yakni untuk memaksimalkan manfaat vaksinasi COVID-19 yang tengah gencar dilakukan di berbagai lapisan masyarakat. Memang kita nggak punya pilihan banyak mengenai libur ini karena kita lihat pengalaman di Eropa, di India, begitu dibuka ya langsung langsung naik 30%. Nah, jadi itu kita nggak mau. Oleh karena itu kita tadi sudah diputuskan di rapat kabinet libur Lebaran ini kita hold aja dulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik kebijakan larangan mudik pada libur Lebaran tahun 2021. Warga diimbau mematuhi aturan pemerintah dan tidak memaksa mudik ke kampung halaman. Itu kebijakan Pemprov kami dukung untuk melarang libur mudik ke kampung. Ya. Nah, mudik ke kampung dapat dilakukan secara virtual dengan keluarga, nenek, kakek, dan saudara semua. Tidak perlu secara fisik hadir, tidak mengurangi makna Lebaran kita. Begitu juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta agar masyarakat untuk menahan diri tidak mudik setelah adanya larangan mudik oleh pemerintah. Ganjar menyatakan pihaknya akan perketat pintu-pintu masuk Jawa Tengah. Maka kita yuk menahan diri untuk tidak mudik dulu. Kalaulah ada kesempatan mereka bisa pulang ketemu keluarga, mohon tidak rombongan. Jadi umpama pengen nyekar sekarang kan tidak mudik dalam konteks rombongan ya, 1, 2 silakan. Saya kira. Sementara itu, Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) meminta pemerintah tegas dalam aturan larangan mudik tahun ini. Pemerintah diharapkan melarang seluruh moda transportasi, termasuk penggunaan mobil pribadi untuk mudik. Artinya dengan seluruh moda, jadi bukan hanya angkutan umum, baik itu darat, laut, udara, dan rel, tapi kan kendaraan pribadi juga. Nah, dalam hal ini kami mohon ketegasan pemerintah. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai pemerintah perlu melakukan terobosan untuk mencegah warga nekat mudik lebaran seperti musim mudik tahun lalu. 1 juta lebih pemudik yang masuk ke Jawa Tengah dan justru tertinggi pada saat mulai diadakannya pelarangan itu. Kalau melihat datanya itu rata-rata mereka menggunakan sepeda motor dan angkutan plat hitam, maksudnya angkutan umum. Nah, ini nampaknya tahun ini akan terulang kembali kejadian yang sama, meskipun pemerintah mungkin juga akan berupaya memperbaikinya. Meski pemerintah sudah resmi mengeluarkan larangan mudik tahun ini, ada beberapa pengecualian dan juga masih ada rentang waktu yang diizinkan untuk mudik, yakni sebelum 6 Mei dan sesudah 17 Mei. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah pemerintah resmi melarang perjalanan mudik lebaran tahun ini meski sebelumnya Menteri Perhubungan sempat menyatakan mengizinkan mudik lebaran. Ada apa di balik maju mundurnya larangan mudik ini dan seperti apa pengaturan serta pengawasan untuk mencegah masyarakat mudik? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring ada Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Pak Heri Trianto, lalu ada Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Pak Sarman Simanjorang, serta pengamat transportasi Pak Joko Setiowarno. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat untuk kita semua. Saya mau ke Pak Heri dulu. Pak Heri, pemerintah sempat menyebutkan boleh, lalu kemudian melarang masyarakat untuk mudik. Dari Satgas COVID-19, Anda melihat apa pertimbangannya? Ya, sebelumnya harus diklarifikasi dulu pernyataan Menteri Perhubungan. Saya sudah cek juga ke Kementerian Perhubungan bahwa yang dinyatakan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Perhubungan waktu itu adalah Kementerian Perhubungan tidak dalam posisi melarang atau memperbolehkan mudik. Jadi memang belum ada keputusan, belum ada rapat antar kementerian yang terjadi waktu itu. Itu kira-kira konteksnya. Jadi kalau dilihat sepotong tidak dalam posisi melarang tentu saja akan berbeda maknanya. Gitu. Itu kalimat lengkapnya. Tetapi pada intinya memang pemerintah sudah mempersiapkan secara masak-masak juga melihat kondisi yang sekarang
penularan masih cukup tinggi, Mbak Stefani. Positivity rate-nya itu masih sekitar 10%, dan kemarin kita juga sebenarnya cukup senang karena positivity rate kemarin itu untuk pertama kalinya di bawah 9%. Tetapi kalau lihat laju penularannya masih cukup tinggi di antara angka 5 ribuan. Tentu saja kita bisa lihat angka waktu mudik tahun lalu yang masih cukup kecil ya, angkanya masih ratusan. Jadi memang ini resikonya masih sangat terbuka, apalagi negara-negara lain sekarang tingkat penularannya makin meningkat seperti di Eropa. Di India sekarang sehari sudah di atas 50.000. Jadi kita harus tetap waspada dalam situasi seperti sekarang, dan mudik ataupun liburan yang lain pun itu adalah biasanya momen terjadinya kita panen penularan pada 2 minggu, 3 minggu setelah periode liburan. Kita sudah belajar dari Natal dan Tahun Baru, kita panen kasus, kemudian kita coba perbaiki di libur Imlek Tahun Baru ya, Tahun Baru Imlek, dan ternyata masyarakat bisa dipersuasi sehingga kita secara perlahan dalam 1,5 bulan ini bisa menurunkan kasus lebih dari 40.000 kasus aktif. Saya rasa itu bagus. Pak Heri, tapi kalau belajar dari tahun lalu itu kan berarti dibolehkan tapi dengan sejumlah syarat seperti SIKM. Kalau tahun ini dilarang berarti semuanya dilarang, tidak boleh ada pergerakan orang sama sekali ketika tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei nanti. Ya, kalau kita baca kemarin keterangannya Pak Muhadjir memang seperti itu. Jadi akan pelarangan, tetapi masih SOP-nya masih akan dibahas gitu kan. Menteri Pan-RB juga sudah menyatakan baru akan Senin mengeluarkan surat edaran. Kemudian Kementerian Perhubungan saya rasa sedang mempersiapkan, dan kami di Satgas hari ini akan melakukan rapat koordinasi dengan Satgas di daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh Satgas daerah ketika nanti larangan mudik itu berlaku pada bulan depan ya. Tetapi saya rasa ini kesempatan buat kita semua untuk mempersuasi publik bahwa tujuan ini baik untuk mencegah penularan, dan masyarakat mohon bersabar terlebih dahulu. Oke, Pak Sarman, dari pelaku usaha sendiri melihat sektor apa yang paling terdampak jika nanti diterapkannya kebijakan pelarangan mudik di tahun ini? Ya, jadi seperti kita ketahui bersama, momentum hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri ini sangat-sangat memiliki suatu dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Karena biasanya perputaran uang pada saat era sebelum dan juga pada saat Idul Fitri itu mengalir cukup deras ke daerah dari kota. Itu bisa mencapai puluhan triliun. Dan itu dibelanjakan mulai daripada mereka mudik ya, di perjalanan, BBM, kemudian restoran di sekitar perjalanan, kemudian sampai di desa atau di daerah. Nah, di sini yang banyak transaksi ekonominya. Mereka akan membawa oleh-oleh, kemudian juga akan pergi ke tempat wisata, di sana akan laku UKM, souvenir, kemudian juga acara-acara keluarga di daerah. Jadi memang setiap momentum Idul Fitri itu akan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan itu nanti akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi yang paling berdampak tentu memang adalah sektor-sektor yang pendukung wisata. Ya, katakanlah seperti misalnya biasanya namanya hotel, itu pasti akan omsetnya akan naik. Kemudian juga UKM di tempat-tempat wisata, ya, karena di sana akan jualan makanan-makanan khas daerah, kemudian juga souvenir-souvenir daerah, kain batik dan segala macam. Ini juga biasanya omset mereka juga akan naik. Termasuk juga adalah rental, transportasi, itu juga bakal naik biasanya. Nah, kemudian juga yang paling penting juga adalah uang yang akan dibawa itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan gairah ekonomi di daerah. Tapi dengan adanya larangan ini, tentu ini akan terjadi lagi seperti tahun yang lalu. Nah, tahun yang lalu masih ada diperbolehkan tapi dengan syarat. Tapi kalau tahun ini memang betul-betul dilarang, ya tentu memang bahwa momentum Idul Fitri ini tidak akan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional nanti di kuartal kedua, gitu Stephanie. Pak Sarman, kalau belajar dari tahun lalu saja dikatakan itu belum larangan tapi pembatasan, itu sudah sampai berapa persen kira-kira dirasakan oleh pengusaha penurunannya dibandingkan sebelum pandemi?
itu saja kemarin itu udah hampir 50% juga menurun ya, 60-60% gitu. Tapi kalau kali ini ya memang harus betul-betul pemerintah konsisten dalam arti kata misalnya sarana-sarana pendukung itu harus juga diawasi, contoh transportasi misalnya. Jadi harus betul-betul ditutup. Yang kedua juga adalah tempat-tempat wisata gitu, karena tujuannya adalah dalam rangka bagaimana kita menghindari kumpulnya masyarakat banyak yang berpotensi penyebaran COVID. Nah ini juga harus diwaspadai. Nah kemudian yang paling penting juga Stephanie adalah ini juga harus diatur larangan liburannya gitu. Kan mudik dilarang, tapi jangan sampai nanti masyarakat berkelitnya adalah untuk liburan, tapi larinya untuk mudik. Nah ini juga harus diatur juga, karena bagaimanapun misalnya apakah mudiknya dilarang, tapi masyarakat ingin berwisata ke Bali lah, ke Sumut lah, ke NTB lah, apa itu dilarang. Nah ini juga harus perlu jelas supaya nantinya ada yang jelas, karena kita tahu saat ini masyarakat kita ada beberapa masyarakat kita yang sudah siap-siap untuk booking tiket ke Bali lah, mungkin ke lokasi-lokasi wisata yang lain. Nah ini juga dijelaskan dari pemerintah supaya masyarakat siap. Jangan sampai misalnya seperti libur Natal tahun baru kemarin itu udah sempat banyak dibeli tiket, ternyata ada pembatasan-pembatasan. Nah ini kita harapkan juga agar pemerintah secara komprehensif memonitor rambu-rambu yang tadi semua itu. Apakah itu mudik, apa berwisata, kemudian juga lokasi-lokasi wisata, ini harus konsisten dilaksanakan supaya kita mampu merasakan nantinya dampak daripada larangan mudik ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, dapat kita rasakan efektivitasnya bahwa penularan COVID ini bisa dikendalikan dan ditekan. Oke. Gitu. Sebelum saya ke Pak Joko, mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Heri. Jadi larangan ini penegasannya untuk mudik saja atau kemungkinan untuk semua pergerakan orang termasuk liburan? Ya, kalau yang memicu mobilisasi secara masif dalam pengalaman sebelumnya adalah mudik ya. Makanya kita harus kaca di 6 sampai tanggal 17 Mei gitu. Itu biasanya terjadi eskalasi peningkatan pergerakan manusia. Dan kita tahu bahwa satu-satunya faktor penularan dari COVID-19 ini adalah manusia. Jadi memang faktor pergerakan manusia ini yang menjadi concern. Jadi memang secara detail nanti mohon bersabar, sedang dipersiapkan mekanismenya juga. Kami bisa menyadari juga dari sisi ekonomi bagaimana perekonomian itu juga tetap berjalan. Kita bisa menjalankan Idul Fitri dengan cara baru mungkin ya. Uang dari tempat-tempat urban itu tetap bisa dikirimkan sehingga tetap bisa menggerakkan ekonomi. Tetapi memang dalam 1 tahun terakhir ini ekonomi kita memang sangat terkontraksi ya. Karena ada terjadi perlambatan aktivitas, ada liburan atau tidak sebenarnya. Karena memang pembatasan sosial berskala besar sekarang masih berlangsung. Seperti itu. Pak Joko, pada konteks ini kita tahu bidang transportasi sangat bersinggungan dengan kebijakan pelarangan mudik ini. Menurut Anda tepatkah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik tahun ini? Gini Mbak, jadi sebenarnya kita harus evaluasi dulu yang tahun lalu. Ya, ini data kami menunjukkan Jawa Tengah itu potensi mudiknya 5 juta. Namun yang ke Jawa Tengah pada saat pelarangan itu mulai dari awal itu sekitar 1,2 juta. Artinya ada 1/5 itu masuk Jawa Tengah. Padahal kalau kita lihat action di televisi itu kan seolah ada penghalauan. Menghalau kendaraan tapi roda 4. Ya roda 2-nya ya nggak bisa dihalau gitu kan. Sama. Yang kedua, angkutan plat hitamnya itu merajalela. Ya, itu harus dievaluasi bagaimana cara menghalanginya. Kemudian yang ketiga, munculnya surat-surat sakti, ya kan, pada pengawalan, karena ada pengecualian. Nah, oleh sebab itu, kalau melihat yang tahun lalu itu, yang dibaca oleh masyarakat itu terlalu banyak aturannya. Ya, ada peraturan Menteri Perhubungan, surat edaran, darat, laut, udara, kemudian ada Satgas, itu pusing masyarakatnya tuh. Masa suruh baca satu persatu. Belum Pemda masing-masing juga punya aturan. Ya, buat satu aturan aja. Kalau kami mengusulkan ya peraturan presiden gitu. Sehingga teman-teman kepolisian yang punya wewenang di jalan raya itu mereka bisa bekerja maksimal. Gitu. Jadi nggak hanya di jalan tol aja yang dicegat di seluruh jaringan jalan. Ya memang konsekuensinya anggarannya besar, yaitu ya itulah kalau kita pengen benar-benar serius untuk menangani COVID ini. Gitu.
Tapi kalau Pak Joko sendiri melihat kesiapan dari pelaku usaha transportasi, moda transportasi ataupun juga dari segi infrastrukturnya sebenarnya siap atau tidak sih untuk ikut berkontribusi mencegah penyebaran virus corona? Gini, yang terdampak besar itu sektor transportasi umum darat. Ini sektor transportasi umum darat itu nggak dapat banyak bantuan itu. Kalau udara dapat subsidi tiket, kereta api ada subsidi, laut juga, darat itu tidak dapat sama sekali. Sekarang mereka sudah jual tiket, tiba-tiba harus dikembalikan. Ya, belum lagi pajak-pajak di daerah, mereka tidak pernah dapat kompensasi apapun gitu kan. Nah ini harus dibantu pengusaha-pengusaha angkutan umum darat itu. Nah sehingga ini ya mereka bisa terjaga lagi sehingga nanti kalau setelah COVID mereka masih tetap bisa melayani. Kalau seperti ini terus nanti bisa-bisa makin banyak yang terpuruk bisnis transportasi darat. Yang tahu nanti akhirnya yang rugi juga negara juga, mereka tidak bisa mengangkut banyak orang nantinya.